Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Wibu. Di video kali ini admin akan menceritakan kembali alur cerita komik manhwa yang berjudul 48 jam dalam satu hari. Sebelumnya kita sudah menjelaskan alur cerita di part pertama. Buat kalian yang baru datang di channel Sobat Wibu ini, saya sarankan buat nonton di part satunya dulu biar tidak bingung dengan alur cerita ini. Oke ya sobat, bantu channel ini dengan mengeklik tombol subscribe sampai nanti di angka 1000 subscriber. Terima kasih buat sobat Wibu sekalian yang sudah mengeklik tombol subscribe-nya. Saya doakan sehat selalu, lancar terus, rezekinya panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung lanjut ke part 2 nya. Di episode 2 ini, setelah memperkenalkan dirinya, Kronos pun menyuruh Zhang Heng untuk melihat jam tangannya. Lalu Zhang Heng pun melihat jam tangannya sambil berkata, "Ini bukan ilusi, angkanya menjadi 2 kali lipat. Ada lebih banyak angka dibandingkan sebelumnya. Semuanya membeku langsung. Mungkinkah?" Jadi jam tangan Zhang Heng itu menambah angkanya ya guys ya. Jadi banyak sekali angkanya menjadi 48. Zhang Heng pun terlihat melongo kebingungan melihat jamnya. Dia pun sambil berkata, "Sekarang aku berada di jam ekstra." Lalu Kronos pun berkata kepada Zhang Heng, "Tepat dirimu saat ini." Kronos pun lanjut berkata kepada Zhang Heng sambil cengengesan, dia berkata, "Punya 48 jam sehari." Kronos pun lanjut lagi berkata, "Pikirkan itu sebagai hadiah dariku." Setelah Kronos bilang seperti itu, Zhang Heng pun terheran-heran kepada Kronos. Di pikiran Zhang Heng, dia pun berkata, "Apa orang ini benar-benar dewa waktu?" Lalu Zhang Heng pun berkata kepada Kronos, "Tunggu, tapi kita sepenuhnya orang asing. Kenapa kau memberiku hadiah ini?" Lalu Kronos pun nampak melihatkan HP kepada Zhang Heng. Dia pun nampak terkaget-kaget sambil bilang, "Ini..." Ternyata di dalam HP Kronos tersebut nampak foto kedua orang tua Zhang Heng, dan nampak Kronos pun berada di tengah orang tua Zhang Heng. Lalu Kronos pun berkata lagi kepada Zhang Heng, "Itu benar, kau bisa menganggapku sebagai kenalan lama orang tuamu. Mereka mempercayakanku untuk menjagamu." Ternyata Kronos ini adalah teman lama dari orang tua Zhang Heng dan diutuskan untuk menjaga Zhang Heng. Lalu Kronos pun lanjut berkata lagi, "Aku tahu sulit menerima semua ini sekaligus. Biar kulihat bagaimana aku harus menjelaskan ini." Setelah Kronos bilang seperti itu, Zhang Heng pun nampak berjalan dan membuka pintu. Lalu Zhang Heng pun berkata kepada Kronos, "Ayo kita pergi. Aku ingin lihat hal menyenangkan apa yang bisa kulakukan di luar sana." Lalu Zhang Heng pun nampak lari ke kirangan. Kronos pun meneriaki Zhang Heng, "Hei, kau menerima pengaturan secepat ini?" Lalu tampak Kronos pun tertawa. Sebaliknya juga Zhang Heng yang nampak senang sekali. Lalu Zhang Heng pun berlari kencang sekali. Selanjutnya kita diperlihatkan kota yang nampak ramai. Zhang Heng pun nampak juga di situ. Dia pun ketawa ketiwi bersenang-senang di situ. Mata Zhang Heng pun nampak bersinar-sinar. Dia berucap gini, "Enak sekali." Lalu Zhang Heng nampak berlari lagi melihat seseorang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya nampak juga berhenti layaknya menjadi patung, tidak bergerak sama sekali. Zhang Heng pun berlari terus untuk melihat orang-orang di sekitar. Dia pun sambil ngomong di hatinya, "Aku
telah terobsesi dengan mitologi sejak kecil, namun semua orang menyebutku aneh. Janheng pun nampak meringis bergembira. Bersama Kronos, Janheng pun memanfaatkan momen ini dan tidak menyia-nyiakan momen ini. Kronos pun terlihat lagi makan pentol yang diambil dari pedagang kaki lima, mumpung gratis ya guys. Janheng pun bersenang-senang bersama Kronos. Nampak Kronos kegirangan di saat melihat seorang cewek yang rok bajunya terbuka. Mantap betul. Ada-ada aja ya guys ya tingkah laku Mr. Kronos. Janheng pun nampak menyeret Kronos. Gokil sekali ini dua orang. Setelah itu Kronos pun nampak jongkok di atas meja sambil mengusili Paman Liu, penjaga asrama yang memarahi Janheng yang ada di part pertama. Dan Janheng yang ada di sebelahnya nampak muak dengan tingkah Kronos. Lalu Kronos dan Janheng nampak kembali ke jalan sambil menunggangi sepeda, dan Kronos nampak menghambur-hamburkan keripik di jalanan. Kedua orang itu pun bergembira senang sekali, ketawa ketiwi kegirangan seolah-olah dunia ini milik mereka berdua, dan nampak kedua orang itu pun merasa tak punya beban, lepas semua bebannya ya guys. Lalu Janheng dan Kronos nampak berada di atas bus dan Janheng pun berteriak, "Aku tidak aneh." Lanjut dia pun ketawa ketiwi senang sekali. Lalu Kronos nampak berbicara kepada Janheng, sesuatu yang lebih menyenangkan akan terjadi besok. Lalu Janheng pun nampak senang sekali. Dia pun berkata kepada Kronos, "Apa itu?" Lalu Kronos pun menjawab pertanyaannya, "Sudah malam. Sekarang jadi ayo bicara lagi besok." Muka Janheng pun nampak penasaran. Lalu dia berkata, "Cih, kenapa kau masih membuatku menebak?" Lalu Kronos menghadap ke belakang. Dia berkata, "Besok pukul 00.00 cari aku di lapangan olahraga sekolahmu." Janheng pun disuruh Kronos buat menemuinya besok di lapangan olahraga sekolahan. Lalu Janheng pun nampak memanggil Kronos yang sedang berjalan. "Kronos!" Lalu Janheng pun mengucapkan terima kasih kepada Kronos. Kronos pun pergi hilang entah kemana lewatnya, layaknya kayak siluman. Lalu kita dilihatkan muka Janheng dan jam tangan Janheng. Setelah itu dunia pun normal lagi. Semua orang udah bisa bergerak kembali. Lalu Janheng pun nampak bingung. Dia masih di atas atap bus. Lalu Janheng pun nampak kesal lagi karena dia masih di atap bus. Dia pun berkata, "Sialan, bagaimana bisa aku lupa?" Lalu Janheng melihat jam tangan. Dia berkata, "Setelah tambahan 24 jam, saat waktu membeku dunia akan berakhir." Lalu nampak orang-orang di sekitar melihat ke arah Janheng yang sedang di atap bus. Lalu pemilik bus pun berkata kepada Janheng, "Hei bocah, kenapa kau berdiri di atap kendaraanku?" Konyol sekali nih ya guys, Janheng masih berdiri di atas itu. Lalu Janheng pun meminta maaf kepada pemilik bus. "Maaf, maaf." Dan selanjutnya ada di episode ketiga. Langsung saja kita ke episode yang ketiga ya guys. Di episode ketiga ini kita diperlihatkan oleh asrama Janheng. Ini yang banyak pintu dan juga ada sebuah buku yang tergeletak di meja. Lalu nampak Janheng yang sudah berada di kamar. Janheng pun nampak murung, dan dia sambil berpikir dia pun berkata, "Kelihatannya aku akan menghabiskan malamku di asramaku sendirian lagi." Lalu Janheng pun nampak akan membuka sesuatu kayak kunci. Itu bagus juga. Aku akan punya waktuku sendiri untuk bersantai. Celoteh dari Janheng. Janheng pun nampak lagi sedang tidur. Dia memejamkan matanya dan mukanya nampak imut. Lalu
Diperlihatkan juga mata Janheng. Aku tidak tahu jika Kronos akan menyimpan sesuatu yang menyenangkan untukku besok. Itu perkataan di pikiran Janheng. Lalu kita diperlihatkan sebuah kota yang gelap, yang ada tulisan Yuyang Road nomor 387. Dan di bawah kota ini ada terlihat Kronos yang sedang berdiri sendirian. Tempatnya nampak gelap menyeramkan sekali. Lalu Kronos pun sambil menggigit jari. Dia nampaknya meneteskan darahnya. Darahnya tampak bersinar-sinar. Mantap betul ini darah si Kronos, nampak bersinar-sinar. Lalu darahnya pun layaknya kayak meleleh. Dan darahnya pun tiba-tiba menjadi seorang monster. Ini dia monster yang ada di part 1 ya guys, yang matanya banyak, bibirnya lebar, tebal, dan giginya nampak besar sekali. Kronos pun nampak berdiri di atas bibir dari monster tersebut. Dia berdiri di atas gigi monster tersebut ya guys. Mantap betul. Ini monsternya punya banyak mata. Lalu si monster itu pun nampak lagi menelan sesuatu. Nampaknya Kronos pun kayaknya ditelan. Oh, ternyata Kronos pun berhasil menghindar. Dia pun nampaknya bisa lompat ke atas. Dan Kronos pun nampak berkata kepada monster itu, "Aku tidak begitu lemah hingga aku akan ditelan oleh monster sepertimu." Mantap betul ini si Kronos. Kekuatannya melebihi dewa. Lalu Kronos pun nampak meringis kepada monster tersebut. Dia berkata, "Jangan khawatir, kau masih berguna untukku. Mangsa selanjutnya akan berbeda dari sebelumnya." Wah, siapakah ini mangsa untuk monster tersebut? Jadi penasaran ini guys. Lanjut. Itu jelas akan memuaskan seleramu. Monster tersebut terlihat mengeluarkan lidahnya. Banyak sekali tuh matanya guys. Warnanya biru, menyeramkan sekali. Lalu nampak ada sebuah pintu. Wah, pintu apaan ini? Dan ada seorang anak kecil di belakang pintu tersebut. Ada suara-suara aneh. Aneh, keluarlah. Wah, dan ternyata anak kecil itu adalah seorang Janheng di masa kecilnya. "Keluar sini sekarang. Jika kau tidak keluar sekarang, jangan keluar selama sisa hidupmu." Nampaknya ada sesuatu di belakang pintu itu yang sambil berkata begitu ya guys. "Bukankah kau bilang dia baik-baik saja?" Wah, menyeramkan sekali ini di belakang pintu. Dan kita diperlihatkan ada sebuah mata yang berwarna merah dan ada gigi yang meringis. "Keluar dan ayo bermain." Nampaknya Janheng kecil itu diajak bermain oleh sesuatu yang ada di belakang pintu itu. Wah, kalau saya pasti akan kabur ketakutan. Oke. Ternyata Janheng pun lagi bermimpi. Dia pun bangun dari tidurnya sambil berteriak. Lanjut lagi guys. Janheng pun nampak berdiri setelah mimpi menyeramkan itu. Lalu Janheng pun mengambil sebuah handphonenya. Mantap sekali ini cerita mimpi dari Janheng. Janheng pun melihat jam. Jam menunjukkan pukul 3:05. Lalu Janheng pun berkata, "Sial, apakah ini Janheng?" Dia pun nampak turun dari kasurnya. Dia pun sambil berkata, "Aku lebih baik bersiap untuk turun tangga dan melihat bajingan itu." Bajingan siapa yang dia maksud ini? Semua ini keluar dari mana-mana. Janheng pun nampak berdiri di atas meja. Dan dia pun dikejutkan oleh Mr. Yang dari belakang.
Mister Yang pun sambil berkata, tentu saja itu disiapkan untuk tuan muda Zhang oleh adikmu. Janeng pun nampaknya bertanya-tanya siapakah orang di balik badannya ini. Lalu Janeng pun terkaget. Ternyata di belakangnya adalah Mister Yang. Dia pun berteriak, kenapa kau di mana saja? Lalu kita diperlihatkan oleh muka Mister yang ada bekas tamparan dari Janeng di part pertama. Muka Mister Yang pun nampak ada bekas jari-jari Janeng yang berwarna merah. Dan kita diperlihatkan itu dia tamparan sebelumnya dari Janeng. Lalu Mister Yang pun berkata, oh ini semalam kita banyak minum, tidak perlu dikhawatirkan. Mister Yang pun tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Terus Janeng pun berkata, oh aku mengerti. Lalu Janeng dan Mister Yang bercakap-cakap. Adikmu melihat kalau tuan muda tidur ngorok. Kupikir kalau aku membangunkan tuan muda dia akan sangat lapar. Pikiran Mister Yang ketika melihat Janeng yang sambil tidur ngorok pasti akan lapar gitu ya guys. Terus Janeng pun berkata, hentikan omong kosongnya, katakan saja padaku masalahnya, aku terburu-buru. Nampaknya Janeng pun terburu-buru mempersiapkan dirinya yang mau ketemu dengan seseorang. Lalu Mister Yang pun nampak berkata lagi kepada Janeng, cuma semalam gadis itu sedikit tidak senang. Malam ini aku ingin menebus diriku sendiri. Jadi aku ingin meminta tuan muda untuk apa ini ya guys. Terus kita diperlihatkan Janeng yang nampak marah kepada Mister Yang. Hah, kau masih punya keberanian untuk membawa ini padaku? Mister Yang pun berkata, tuan muda, tolong jangan marah, itu semua salahku. Gadis itu meninggalkan negara besok pagi pada penerbangan pagi. Jika kau tidak datang malam ini maka Janeng pun nampak kesal sekali kepada Mister Yang. Mister Yang pun nampak juga stres dengan tingkah Janeng. Janeng pun sambil berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak punya waktu sekarang untuk menangani omongan kosong ini. Ah, tuan muda, bagaimana bisa kau jadi begitu? Tidak punya hati. Celotehan dari Mister Yang. Lalu tampak tangan Janeng yang ingin mengambil sesuatu. Kemana bukuku pergi? Ternyata bukunya Janeng hilang. Dan nampak buku Janeng yang disimpan oleh Mister Yang di belakang badan Mister Yang. Janeng pun berkata, aku ingat dengan sangat jelas kalau aku menaruhnya di sini. Apa kau melihatnya? Usil sekali ini tingkah Mister Yang. Lalu Janeng pun berkata, wei Jiang Yang. Nampaknya Janeng mengetahui keusilan dari Mister Yang. Mister Yang pun menampakkan buku Janeng. Nah, bukunya kayak buku kuno ya guys. Lalu Janeng pun memarahi Mister Yang. Apa kau bodoh? Kenapa kau mencuri bukuku? Kembalikan padaku. Mister Yang pun yang nampak usil itu berkata, itu tidak mungkin kecuali kau berjanji padaku. Mister Yang masih berharap pada Janeng kalau mau mengajak Janeng. Lanjut lagi, Janeng pun nampak kesal sekali, matanya melirik tajam. Jika aku tidak menangannya sekarang, saat waktunya tiba dan dia menggangguku, itu takkan bagus. Dan Mister Yang dan Janeng pun nampak bertengkar kecil, cuma untuk setengah jam. Mister Yang pun berkata, terima kasih tuan muda. Aku tahu kau akan menyelamatkanku di saat krisis. Hentikan omong kosongnya cepat.
Nampaknya Jan Heng pun menyetujui ajakan dari Mister Yang. Lalu Mister Yang pun menampakkan ada sesuatu di meja. Dia pun berkata, lalu bawa pulang ini. Nampaknya Jan Heng pun menyuruh dia membawa makanan tersebut. Aku akan makannya saat aku kembali. Aku terburu-buru. Jan Heng pun nampak terburu-buru. Dia ada janji dengan si Kronos. Lalu Jan Heng pun membuka pintu. Dia pun memegang ke tuas pintu. Dan di kunci pintu ada ada cairan kayaknya permen karet. Mantap sekali ini permen karet bisa untuk membuka kunci. Lalu benar saja permen karet itu ya guys. Permen karet warnanya putih. Lalu yang menaruh permen karet tersebut adalah Mister Yang. Nampaknya Mister Yang pun meminta maaf tentang itu kepada tuan muda Jan Heng. Jan Heng pun nampak kesal sekali lagi. Jan Heng pun meneriaki Mister Yang, apa kau selesai? Aku kembali ke ruangan asrama sebelum aku menyadari aku lupa membawa kunciku. Dan jadwalku sangat ketat. Jika aku terlambat sedikit gadis itu akan, apa kau selesai? Itu terikan dari Jan Heng. Dan Mister Yang pun nampak ketakutan ya guys. Lalu lanjut, Jan Heng pun berkata keras kepada Mister Yang, apa kau tahu kau membuat hidupku sulit seberapa sulit? Dan Mister Yang pun menjawab, kenapa kau tiba-tiba jadi galau? Nampak Mister Yang sedang ketakutan. Menyembunyikan kotoranmu di lemariku, uang memberiku kekurangan, memberitahuku untuk pergi jadi rekanmu, lalu kabur ke toilet dan tidak keluar. Celotehan dari Jan Heng. Kali ini karena kau tidak membawa kuncimu, kau menghancurkan kunci ruang asrama. Saat waktunya tiba, manajer asrama akan menyalahkanku lagi. Bukankah itu benar? Nampaknya Jan Heng marah besar kepada Mister Yang. Jan Heng pun berkata lagi, apa kau tidak tahu bagaimana mengetuk? Nah, marah sekali ini Jan Heng. Lalu Mister Yang pun yang nampak ketakutan itu berkata, bukan begitu. Aku mengetuk sampai semua tetangga asrama keluar. Nampaknya Jan Heng pun tidak mendengarkan ketukan dari Mister Yang. Tapi kaulah yang tidak bangun dan tidak membuka pintu. Jan Heng pun nampak kesal sekali. Mata Jan Heng nampak tajam melihat Mister Yang, dan di pikiran dia masih terbayang-bayang akan mimpi itu. Menakutkan sekali. Nampak mata merah dan bibir meringis itu. Lalu Jan Heng pun meminta buku itu kepada Mister Yang. Dan Jan Heng pun pergi meninggalkan Mister Yang. Aku sudah cukup mengomelimu. Jan Heng pun pergi sambil tergesa-gesa. Dan nampak sebuah lampu jalanan, dan di bawah lampu jalan tersebut ada nampak si Kronos. Lalu Kronos pun berbicara kepada Jan Heng, kau terlambat datang ke sini dibanding waktu yang dijanjikan. Kelihatannya kau tidak cukup layak. Wah, Jan Heng seperti kayak lagi kompetisi ini guys. Lalu Jan Heng pun berkata kepada Kronos, apa yang kau lakukan? Salahku, aku baru menangani masalah pribadi. Kronos nampak menatap tajam kepada Jan Heng. Lalu Jan Heng pun nampak murung. Kasihan banget ini Jan Heng, banyak beban sekali. Terus Jan Heng pun melihat handphonenya. Wei Jiang yang nampak WA
Janheng masih mengganggu ini orang. Terus Kronos pun berdiri, dia sambil berkata kepada Janheng, "Ada apa? Tekanan masalah lain yang harus ditangani?" Janheng pun berkata kepada Kronos, "Tidak, cuma spam pesan." Lalu Janheng pun meminta maaf kepada si Kronos. Dia nampak tangannya meminta maaf. Lalu Kronos pun berkata kepada Janheng, "Apa kau siap? Lebih banyak kesenangan tiba." Lalu Janheng pun berkata kepada Kronos, "Hei, hentikan omong kosong. Ayo mulai." Mulai apaan ini ya guys? Lanjut, Kronos pun melihatkan sesuatu kepada Janheng. Dia pun berkata, "Bagus, kalau begitu injak kotak kertas itu dan hancurkan sampai rata." Janheng pun nampak terbingung-bingung atas suruhan dari Kronos. Hah? Janheng nampak bingung sekali nih guys. Nah, ini kotaknya ya guys, kotaknya bentuknya bagus, tidak ada curiga satupun. Lalu Janheng pun berkata, "Apa ini yang kau masuk dengan lebih menyenangkan?" Kronos pun menjawab, "Jangan cemas, kau akan langsung terkejut." Wah, apaan isi kotak tersebut? Apakah uang atau yang lain? Lalu Janheng pun nampak bersiap-siap untuk menginjak. Janheng pun sekali lagi berkata kepada Kronos, "Aku akan menginjaknya ya." Kronos pun menjawab, "Cepat, kau tidak bisa jadi perwakilanku jika kau terus bermalas-malasan." Wah, keras sekali ini si Kronos. Lalu Janheng pun menginjak kotak tersebut dengan keras sekali. Janheng pun nampak berkata, "Oke." Janheng dengan sekuat tenaga menginjak kotak tersebut. Lalu Janheng pun nampak terjatuh setelah menginjak kotak tersebut. Wah, apaan ini guys? Dia pun berkata, "Apa yang kau taruh di kotak ini?" Janheng nampak marah kepada Kronos. Nampak juga muka Janheng kayak kesakitan. Ternyata di kotak itu ada sebuah paku kecil mengenai kaki Janheng. Kasihan sekali ini Janheng yang hidupnya banyak beban. Tadi udah diusili sama Mister yang sekarang dia diusili oleh Kronos. Dia pun menginjak paku kecil, kasihan banget. Janheng pun menatap tajam kepada Kronos. "Apa ini game atau prank? Kau lebih baik menjelaskannya dengan jelas." Lalu Kronos pun menjawab, "Luka kecil semacam ini tidak cukup untuk membuatmu berjalan di jalan lain kan?" Janheng pun bingung atas ucapan Kronos tersebut. Lalu Janheng berdiri berhadapan dengan si Kronos. "Aku tidak cuma masih bisa jalan, aku bisa jalan ke sana memberimu rasa kakiku." Mantap betul ini mental si Janheng. "Apa kau pikir aku takkan melakukannya?" Janheng masih berkata-kata kepada Kronos. Nampak paku kecil itu tajam sekali guys. Lalu Kronos pun nampak meringis dan sambil berkata, "Kalau begitu aku lega." Janheng pun bingung dan nampak di bawah Janheng ada sebuah monster tadi guys yang mau memakan Janheng. Wah, menakutkan. Ini nampaknya Janheng pun diuji oleh si Kronos. Wah, hati-hati itu Janheng, di bawahmu ada seekor monster. Waduh, lanjut part yang keempat ya guys. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, tambah seru lagi ini guys ceritanya. Bagi kalian yang baru nonton Sobat Wibu, support terus channel ini. Bagi kalian yang suka, bisa mengklik tombol like dan tombol subscribe-nya biar saya tambah semangat lagi. Bantu channel ini ya guys sampai di angka 1000 subscriber. Terima kasih buat sobat-sobat Wibu yang di luar sana. Saya ucapkan terima kasih banget udah menonton video kali ini. Saya pamit undur diri dulu ya guys. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke ya guys, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.